Ini adalah kisi-kisi yang disebutnya. Nah, jadi yang pertama adalah kalian lihat KD daripada RPP-nya. Jelaskan ciri-ciri dari kebutuhan, jelaskan ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Materinya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Indikatornya adalah menyebutkan ciri-ciri tumbuhan yang menunjukkan bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup. Soalnya 1 untuk PG. Jadi maksudnya adalah dalam KD ini dia bisa membuat soal 3 dengan indikator dan materi ini. Ini materinya ciri-ciri makhluk hidup yang kita berikan ke kalian. Lalu dalam indikator itu ada ciri-ciri tumbuhan yang menunjukkan tumbuhan itu makhluk hidup. Buat 1 PG. Nah, nanti soalnya adalah kalian harus membuat soal 1 PG yang merujuk pada kalian mempertanyakan mengenai ciri-ciri tumbuhan yang tumbuhan itu menunjukkan bahwa tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Gitu ya. Nah, yang keduanya diberikan gambaran yang menunjukkan ciri makhluk hidup. Siswa dapat menentukan ciri gambar yang menunjukkan ciri daripada makhluk hidup. 2 isian, berarti 2 esai. Kalian harus membuat 2 esai dengan pertanyaan yang merujuk pada yang ada di indikator. Yang buat indikator siapa? Kalian. Nah, kalian yang buat, kalian yang tahu. Nanti kalian akan mudah. Ini adalah kisi-kisi. Nanti kalian akan mudah membuat soalnya atau merakit soalnya. Jadi sebelum merakit soal ngawang-ngawang, nomor hiji naonnya, nomor 2 naonnya di materi ciri makhluk hidup. Bukan daripada karena akan sulit, jadi kalian langkah awalnya itu harus membuat indikator. Nah, next one day, kalau misalkan, oh ternyata itu sudah tidak relevan, relevansinya sudah berkurang, kalian indikatornya bisa dirubah, gitu. Bisa direvisi, gitu. Karena, atau misalkan, oh ternyata masih relevan sampai 3 tahun ke depan, kalian nggak usah buat tiap tahun kisi-kisi, tapi kalian sudah punya soalnya dengan panduan kisi-kisi ini. Jadi bisa dipakai untuk kapanpun sesuainya, materi itu sesuai gitu. Kecuali ganti kurikulum ternyata itu ganti lagi gitu kan. Nah, misalkan PG nih, ciri-ciri tumbuhan yang menunjukkan bahwa tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Apa sih? PG ya, karena indikatornya di sana, kisi-kisinya di sana, kalian adalah mempertanyakan ciri-ciri yang termasuk makhluk hidup. A, dapat bergerak dan bernapas. Iya enggak sih gitu kan. Lalu dapat menyesuaikan diri dan berenang. Berwarna hijau dan berkembang biak. Dapat tumbuh dan berbuah. Yang mana liar kan gitu kan. Nah, tapi kita bisa menentukan karena kalau kita punya kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya tuh yang di mana, yang kayak tadi. Nah, bisa ditambah satu lagi di pinggirnya adalah jawaban. Jadi nomor 1 di sini, ini soal di sini ada bisa tulis jawaban. Nomor 1 PG, atau misalkan ini menyebutkan dibuat hanya 1 PG. Di sininya garis miring boleh kalau untuk mempersempit ruang aja. Nomor 1 misalkan atau nomor 12, nanti di sini jawabannya apa. Nanti akan mudah sekali kalian untuk mencari jawaban seperti itu. Mencari jawaban dan sudah tertuang. Memang jadi lamanya adalah nanti ada di kisi-kisi lamanya. Lalu yang selanjutnya esai. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar di atas. Nah, jadi makhluk hidup yang kayak gimana sih yang bisa ditunjukkan bahwa makhluk itu adalah hidup. Berarti kan kayak ibarat kata bisa kita tunjukkan bahwa makhluk yang hidup itu adalah yang ini. Karena kalau yang ini mah dia diam aja tidak melakukan perkembangan gitu ya. Kalau yang ini mah kan dia melakukan perkembangan seperti itu. Nah, ini mah hanya sebatas aja lah ini. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi dengan adanya perencanaan? Itu nanti akan dijelaskan di dalam sebuah RPP-nya, misalkan evaluasinya PG atau tes lisan atau non tes kayak gitu-gitu ya. Nah,
kita harus pahami bahwa realitas yang ada menunjukkan tidak ada satu teknik dan bentuk evaluasi yang dapat mengumpulkan data mengenai keefektifan pembelajaran, prestasi dan kemajuan belajar peserta didik secara sempurna. Jadi semua evaluasi sifatnya ataupun tekniknya atau apapun itu akan ada kekurangannya gitu. Hasil evaluasi juga tidak mutlak dan tidak abadi karena bisa berubah. Jadi tidak mungkin si Ucup mata pelajaran iya bego wae bodoh wae, tapi minggu hareup manehna selalu mendapatkan evaluasi gitu kan. Dia mau untuk belajar hingga akhirnya ada peningkatan. Itu yang disebut dengan tidak abadi dan tidak mutlak. Atau bisa jadi yang tadinya pinter lalu jadi merosot karena misalkan apa namanya banyak kerjaan, apa namanya ngajar, atau misalkan tiba-tiba bukan ngajar, bantu orang tua ya kalau di sekolah mah ya, bantu orang tua atau ikut-ikutan geng, atau lagi ini apa namanya cinta monyet ya, bucin-bucinan, itu biasa mengganggu sekali akan mengenai prestasi akademik mereka gitu kan. Jadi itu juga kita harus pahami kondisi daripada karakter mereka. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong kita ngambek atau kita mengapresiasi sangat lebih kepada siswa yang pinter si eta terus tanpa memperhatikan yang lain. Itu akan membuat kecenderungan yang lain malas terhadap kalian ketika nanti di dalam kelas gitu ya. Geus nyaho da pasti nu ditanya nate si Gilbert. Hayu we si Gilbert cenah gitu. Hayu we si Gilbert. Geus lah teu kudu sakola. Keun we si Gilbert sorangan jeung bulusi cenah. Pasti ada yang seperti itu. Makanya enggak boleh pilih kasih teh enggak boleh ya. Harus kita rolling walaupun misalkan jelema eta teh kadang-kadang ngajawabna ka mana wae gitu ya. Kita kan seorang guru pasti udah tahu, tapi ya kita harus tetap memberikan tempat dan ruang kepada dia untuk dia mau belajar gitu ya. Ketika dia salah, ketika apapun, ketika dalam pembelajaran, ketika kalian nanya, kita jangan nanya, "Ayo siapa yang bisa?" Tapi yuk siapa yang bisa, yuk kita belajar bersama-sama yuk gitu kan. Kita harus benar-benar paham karakteristik anak SD, SMP sama SMA itu seperti apa. Nggak bisa ya yang namanya waktu dulu saya kan ngajar SMA, lalu SMP juga. Nggak bisa tuh sifat emosi diri saya ke anak SMP disamakan ke anak SMA. Nggak bisa anak SMA disamakan ke anak SMK gitu kan. Seperti itu. Nah, monitoring atau kontrol daripada pelaksanaan. Kegiatan monitoring atau kontrol itu berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan mengidentifikasi tindakan untuk memperbaiki kekurangan. Jadi kita itu memonitoring, monitoring itu kan bisa kita dimonitoring oleh pengawas, kita dimonitoring dari pihak kitanya dimonitoring oleh pengawas, ataupun kitanya memonitoring setiap siswa untuk melihat ada nggak sih kekurangan dari siswa tersebut, masih terdapat kekurangan nggak sih atau gimana nggak sih kayak gitu-gitu ya. Jadi kita harus memonitoring siswa itu secara berkala gitu. Tujuan utama dari kontrol evaluasi adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam suatu pelaksanaan evaluasi, untuk mengkoordinasikan atau menyelaraskan antara perencanaan evaluasi dengan pelaksanaan evaluasi. Nah, hasil evaluasi itu bisa sebagai proses pengumpulan data untuk menganalisa kita adanya pencatatan, lalu pelaporan pelaksanaan pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Gunanya untuk kita refleksi dan introspeksi. Nah, yang selanjutnya hasil evaluasi juga sebagai kontrol pelaksanaan evaluasi yang bermakna, yaitu di mana peserta didik dan guru dan lembaga sekolah itu akan mengetahui fungsi atau posisinya di mana. Nah, seperti kayak sekarang ya ada namanya AKM, assessment apalah gitu ya. Itu gunanya mengasesmennya itu, menilainya itu sekolah, bukan menilai siswa gitu. Jadi nanti nilai siswa yang mengerjakan nanti akan terkontrol sama pusat, nilai daripada sekolah
itu seperti apa gitu. Jadi bukan penentuan untuk UN-nya mereka, kontrol lulusnya mereka, tapi justru lebih penekanan pada ke sekolahnya. Nah, lalu kontrol itu adalah untuk adanya peta jalan perbaikan mengenai perubahan apa atau melakukan apa ke depannya biar si anak ini bisa didukung oleh kita menjadi lebih baik, atau bagaimana caranya si anak ini bisa sesuai gitu dengan tujuan yang dari yang ada seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tita izin Bangun bertanya. kita. Tita izin bertanya Ibu. Ya. Pertanyaannya, apakah baik jika anak SMP masih belajar diselingi dengan bermain? Misalnya kayak estafet spidol sambil bernyanyi gitu Ibu. Boleh. Itu harus tertuang juga, berarti ada di dalam RPP itu biasanya namanya refleksi kalau saya nggak salah dulu ya. Itu si RPP sekarang saya belum lihat. Kalau yang dulu itu ada namanya refleksi. Jadi boleh diselingi dengan itu permainan biar tidak jenuh ya. Bayangkan 2 jam dong kalau PPKN, ibarat kata kalian ngajar PPKN sosial misalkan atau sejarah, jenuh ya kalau kayak gitu kan, jatuhnya malah nanti teh si anak-anak teh gandeng gitu kan. Nah, bagaimana mencegah si anak biar tidak berisik, itu harus ada ketegasan daripada kita. Nah, boleh melakukan hal itu atau itu masuk dalam sebuah metode pembelajarannya kita gitu kan. Misalkan menggunakan kayak dulu saya pernah nih kayak apa ya, saya lupa itu teh iniin kayak pakai lagu ya. Terus nanti si koreknya berhenti, kamu jawab pertanyaan itu gitu. Wah, anak-anak kan pada lempar-lempar gitu kan. Pada embung ditanya, pada nggak mau ditanya gitu kan. Itu rame juga kayak gitu. Memang jadi rame, cuman ada kekurangannya gaduh kelas teh gitu ya. Kan anak-anak mah susah di gitu-gitu teh gaduh gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Itu adalah metode atau bagaimana caranya kita biar dalam setiap minggu ini kita tuh nggak bosen ya. Saya juga kalau ngajar dulu, kalau saya kan ngajar sejarah nih waktu SMA terakhir itu, menceritakan mengenai zaman dahulu yang dimana kita ini kaya raya ya, sumber daya alamnya lah gitu ya. Terus disangkutin dengan sebuah lagu, itu boleh nggak apa-apa, tapi kitanya ngalagu, kitanya ngalagu gitu. Kayak anak-anaknya sorak gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi itu menjadi inspirasi ke mereka. Oh iya bener ya, kenapa bahwasannya ada sebuah lagu yang mengatakan ini, oh ternyata memang Indonesia tuh dulu seperti ini gitu kan. Bahkan katanya apa lagunya, bukan lautan tapi kolam susu. Jadi semua juga kan kita mah bisa dijadikan sesuatu gitu, tapi kan ternyata kenyataannya sekarang begitu gitu. Itu boleh kayak misalkan kayak gitu-gitu, atau misalkan disangkutin dengan apa boleh, nggak ada yang salah gitu. Yang salah adalah ketika kalian seperti saya nih, saya kan suka menjelaskan. Kalau saya itu tipikal orang yang suka menjelaskan, bukan yang mencontohkan harus seperti saya, tidak, tapi saya pernah melakukan itu loh. Jadi saya tipikal yang mencontohkan apa yang pernah saya pernah alami kayak gitu ya. Tetapi ada siswa, ini contoh juga, ada kakak kelas kalian yang justru ketika saya menjelaskan apa yang saya alami itu dikatakan saya sombong. Nah, kan saya kaget juga gitu ya. Ternyata ada persepsi dari orang yang tidak menyukai saya ketika saya menjelaskan mengenai kriminologi dan entrepreneur ketika itu, ternyata jatuhnya dibilang saya sombong. Lah, saya sombong dari mananya? Saya bilang kenapa saya basic saya entrepreneur, saya juga adalah sebagai intrapreneur. Kenapa? Karena saya adalah seorang dosen yang bekerja dalam suatu yayasan, tetapi saya juga punya entrepreneur. Itu namanya intrapreneur gitu kan. Ketika itu kan saya menjelaskan mengenai kayak laba atau apa, itu disebutnya sombong. Nah itu yang salah ya. Yang salah itu
jadi kitanya niatnya nggak ke sana, gurunya, tapi persepsi dari anak ada bisa jadi seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan mau melakukan contoh, saya sudah dinasehati kalau mau melakukan contoh, lihat kita karakteristik daripada siswa, ya. Apakah mau menerima apa yang dicontohkan langsung sebagai contohnya nyatanya kita? Kan biasanya gini ya, kalau dicontohin nyata mah kalian mau ngawang-ngawang gitu ya. Tah kriminologi sama entrepreneur itu butuh contoh nyata. Nyatanya misalkan saya ini ada gitu ya. Saya mencontohkan ya ini begini. Beda cerita kalau misalkan kerbasa tahun kamari si dosen anu ngebimbing lulus ayo kalian ayo kan kalian mengawang kan bukan ibu yang ngebimbingnya gitu kan. Jadi kan nggak akan mempercayai dong bagaimana si siswa ini mempercayai kita, intinya seperti itu ya. Kan kalau kita nyontohin orang, ibu bagaimana tahu kejadiannya itu kan cek ibu eta bibi ibu padahal mah sebenarnya kita gitu ya. Nah tapi hati-hati dengan contoh-contoh seperti itu gitu. Karena kita harus benar-benar mengetahui kondisi dan situasi. Makanya yang penting adalah perkenalan. Ketika kalian di dalam suatu sekolah baru menjadi seorang siswa guru, perkenalan, nama, background yang paling penting ya. Ini adalah kodenya, kuncinya, backgroundnya. Kamu anak siapa? Jangan sampai dia anak preman gitu ya, dia anak preman kita nyontohin bapaknya lah kan. Masya Allah gitu ya, gitu. Sedangkan kita nggak niat ke sana, kita nggak tahu tuh anaknya ada di situ gitu ya. Banyak sekali kejadian di sekolahnya. Suami saya kan di pesisir di Cilamaya, banyak anak-anak preman teh banyak gitu kan. Ya kalau misalkan eta so kadang-kadang nu datang nu terima teh bukan dicontohin sih, kadang-kadang misalkan dihukum bapak-bapak nanti preman hukum nu datang katanya gitu ya. Makanya perkenalan mau di sekolah manapun ketika baru mau jadi guru background itu yang harus ini ya seperti itu. Oke begitu Tita, ada lagi yang lain? Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Hari Jumat nggak ada perkuliahan ya? Kayaknya saya kuliah sampai hari Sabtu aja. Doakan saya mau ujian minggu depan ya. Doakan ya. Deg-degan. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sedikit nih untuk masalah ini HTN ya. Bentar. Jadi ini hanya ini. Jadi kelihatan nggak? Nah, ini sumber HTN. Bisa kalian baca sih jatuhnya gitu kan. Makanya nggak usah di ini kayak gini sumber HTN gitu kan. Nah, ini kayak gini-gini. Jadi bisa kalian baca. Nah, nanti akan saya share gitu kan. Nah, untuk minggu depan itu udah ada pembagian kelompok, small group discussion itu. Terserah kalian mau dibuka jam berapa, nanti kabarin aja linknya, yang ngebukanya siapa. Nanti saya yang saya yang tunjuk, misalkan Tita moderator berarti Tita yang buka linknya ya gitu. Nanti udah ada ininya. Nah, untuk yang ini materinya sudah ada, sudah saya iniin. Ini materi dari dosen hukum asli, dosen Bomia dari luar, itu pinter banget, keren banget. Saya dikasih banyak sekali materi, cuman saya bingung sampai bingungnya karena dia asli anak hukum ya. Kalau kita kan belajar hukum itu kayak dasar aja. Nah, kalau orang hukum kan bener-bener digali nih. Kalau anak-anak hukum mah sama yang hukum di UBP juga pasti digali nih masalah kayak gini. Nah, saya minta nih materi-materinya itu keren banget gitu. Keren banget sampai saya sendiri kayak bingung buset ini teh meni begini ya mempelajari ini teh gitu. Seperti itu. Banyak sekali materi yang dia kasih ke saya, keren lah gitu pokoknya. Nah, nanti ini saya akan share paling di BOC, bisa kalian pahami. Untuk tugas kemarin sudah dikumpulkan semua. Udah dibuka belum sih saya? Udah Bu. Udah ya, udah saya buka ya. Oke.
Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin bisa dilanjutkan aktivitasnya. Ya, ada yang lagi ngajar, ada yang lagi ngapain ya? Silahkan. Karena untuk absensi HTN tetap berjalan, untuk absensi evaluasi juga tetap berjalan ya, tetap berjalan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin cukup sekian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, mangga. Sok, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ada? Oke lah, saya mau lanjut makan ketoprak. Tadi, ibu teh arek muka, ya nya, arek muka. Terus anu hawar-hawar beja di ditu teh di masjid teh. Ibu-ibu nu cerewet nu gandeng kayaknya laluncatan kunaon kabakaran cenanya paraman listrik eta ibu mau ke laptop ge nggak deg nya geus dibuka laptop tuh nya terus si ayah keur ngahuap ge kuat maruman kabeh pas keluar kabeh yeuh sakampungnya pokoknya mendahsyat pas naon ternyata anu apa nirunan teh naon babakaran di tukangan imah eta mah kuat ngararambek sakampung goblok cenah si tati pengumumannya goblok ya si bibi eta oge sasah gitu nggak niat ngeprank tapi kita sekampung di prank semua RT keluar semua warga RT tuh keluar semua gitu ya Allah sampai saya lulus tuur akhirnya saya tadinya nggak akan buka kuliah tapi dipikir deh aduh orang mau bisa kuliah deh Jumat cik ibu teh gitu nya nggak dipaksakan gitu makanya tadi saya nggak konfirmasi dulu udahlah langsung aja buka kelas terserah mau 5 orang juga saya mikirnya tadi jadi aja udah nggak apa-apa gitu kan gitu oke ya untuk HTN nanti tinggal saya share nanti minggu depan kita akan diskusi udah mulai diskusi nanti tinggal dibuka linknya kalau misalkan untuk Cup, apa cenah HTN teh Cup? Hukum tata negara, Bu. Lain. HTN jeung hante naon cenah bedana kamari karena tugas teh. Kedap-kedap dibuka heula, Bu. Teu kaci. Coba Mia, apa Mia? Ayo dibuka kabeh riweuh mukaan. Riweuh. Wah, si ibu loba teh ngeprank poe ieu cen. Coba apa coba? Ku ibu dibuka ya Google Classroom na. Empat orang nggak ngisi ya? Alia, Dede, Eli, sama Mah. Eli mah udah nggak ada ya. Dede, Alia masih ada nggak sih Alia? Alia masih sekolah? Masih kuliah nggak? Enggak, Bu. Udah nggak? Kayaknya, Bu. Maliki mah. Muhammad Maliki, Mahyan Maliki, Muhammad Maliki. Si Dede mah masih kan? Kok si Dede nggak ngumpulin tugas sih? Coba Yusi apa Yusi? HTN perbedaan dari HTN itu kalau HTN merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur struktur atau susunan umum negara. Sedangkan kalau HAN yang mengatur komposisi dan wewenang dari alat pelengkapan negara gitu, Bu. Ngerti nggak yang lain? Coba Tiara. Iya, Bu. Jawab. Perbedaan HTN sama HAN, kalau HTN itu hukum yang mengatur lembaga atau organisasi yang membentuk alat-alat perlengkapan dalam suatu negaranya. Nah, kalau hukum administrasi negara itu hukum yang mengatur organisasi atau badan yang mengikat alat-alat perlengkapan
dalam suatu negara tersebut, Bu. Kalau HTN itu lingkupannya pada membentuk alat-alat. Kalau hukum administrasi negara lebih ke mengikat alat-alat tersebut, Bu. Coba Roni. Roni. Mana si Roni? Ayo weh. Wehnya. Aya. Penny, coba. Kalau HTN yang menetapkan tugasnya yakni memberikan wewenang kepada badan kenegaraan. Sementara hukum administrasi negaranya yang melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh HTN gitu, Bu. Apa? Nggak kedengeran? Bentar, Bu, Penny nge-lag soalnya. Gimana? Jadi, hukum tata negara itu yang menetapkan tugasnya, Bu, yakni memberikan wewenang kepada badan kenegaraan itu. Sementara HAN adalah badan HAN itu yang melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Jadi kalau HTN itu istilahnya apa ya? Pasif dan aktifnya, Bu, maksudnya itu mengenai pasif dan aktifnya. Nah, HTN itu mengatur negara dalam keadaan pasif, sedangkan hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan yang aktif. Oke. Jadi intinya adalah HTN dan HAN itu perbedaannya memang betul tadi bahwasannya HTN ini mengatur negara dalam keadaan diam dan HAN itu yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, dalam artian administrasi, lembaga dan lain-lain yang mengaturnya seperangkat gitu ya, seperangkat aturan yang mengenai kelembagaan negara itu diaturnya dalam hukum tata negara. Tetapi yang mengatur aturan atau administrasi yang ada di lembaga-lembaga negara itu diaturnya adalah oleh HAN. Jadi misalkan ada sengketa, misalkan sengketa nih ya. Sengketa pilkada atau apapun. Nah, masuknya adalah itu ke HAN, walaupun itu misalkan diselesaikan di dalam ranah lembaga HTN, hukum tata negaranya, tetapi itu yang menyelesaikan adalah HAN-nya karena perselisihannya itu loh, administrasi perselisihannya yang dititik beratkan seperti itu. Yang dititik beratkan. Jadi HTN dan HAN itu nggak bisa dipisahkan. Ya, HTN dan HAN itu nggak bisa dipisahkan. Mereka satu kesatuan yang memang mempunyai porsinya masing-masing. Di mana ini yang satu ngatur lembaganya, yang satu ngatur keadaan yang ada di dalam lembaganya gitu. Katakanlah nus hiji mah ngatur imahna, anu di jero imahna diaturna ku HAN gitu ya. Seperti itu. Nah, memang agak-agak masih pusing karena apa? Contoh-contohnya nantilah kita sambil berjalan gitu. Makanya sok pahami dulu atau baca-baca dulu sumber-sumber sama nanti beberapa PowerPoint juga yang nanti akan saya share gitu. Biar paham apa sih itu dan sumbernya dan lain sebagainya. Mana? Kok nggak ada sih? Loh. Nah, makanya ini kan dikatakan bahwa sumber-sumber daripada HTN, bahwa arti dan makna sumber hukum. Sumber hukum itu merupakan hal yang penting dan perlu kalian pahami. Sumber adalah tempat di mana ditemukannya sesuatu.
Sumber hukum yaitu tempat hukum atau tempat ditemukannya, digali dari mana hukum itu berasal. Dalam ilmu hukum dibagi menjadi sumber material dan sumber formil, di mana material mengatakan bahwa segala sesuatu yang menentukan isi, mengenai isi itu ada pada ranah material, dan segala sesuatu yang mengatur atau memberlakukan hukum yang menyebabkan hukum itu berlaku sebagai hukum positif yang mengatur itu sebagai hukum formil. Sumber HTN itu dapat diartikan sebagai di mana asal usul HTN itu berasal. Sumber HTN material ialah Pancasila. Sumber HTN formil adalah konstitusi. Karena apa? Yang menjalankan. Setiap kalian mendapatkan kesalahan, kalian dihukum sesuai dengan konstitusi yang ada di dalam sebuah negara. Nah, itu ya. Jadi jelas kalau material itu adalah filosofinya, sumbernya dari Pancasila, gitu kan. Nah, kalau HTN yang menjalankan hukuman mengenai HTN-nya itu sesuai dengan konstitusi, perundang-undangan, dari traktat, dari kebiasaan, ketatanegaraan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Nah, ini tertuang sumber material Pancasila, sumber hukum material itu menentukan isi daripada hukumnya, sehingga Pancasila merupakan sumber. Kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini sebagai sumber daripada segala sumber hukum yang ada di Indonesia, karena sebagai falsafah bangsa, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai prinsip guiding prinsipalnya negara kita. Pancasila juga mengandung arti sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan stat fundamental norm, yaitu norma hukum yang tertinggi yang ada di negara kita. Nah, maka daripada itu sumber hukum formil daripada HTN itu peraturan perundang-undangan nih yang mengaturnya yaitu tertuang atau berlandaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda, Pemprov, dan kabupaten kota, itu sesuai di mana lembaga tersebut berada. Jadi ketika suatu lembaga itu pusat yang akan katakanlah memberikan sanksi kepada setiap lembaga itu. Tetapi bisa itu disanksi di daerah itu tergantung daripada si lembaga itu berada di mana. Itu kan kita mengacu pada Perda dan Pemprov itu bisa di sana. Nah, teori ininya. Nah, ini makanya saya nggak terlalu detail menjelaskan sekarang karena ini dibaca aja deh. Tuh, ya. Nanti akan saya share, nanti akan kita pahami bersama, lalu kita minggu depan akan membahas mengenai pusat dan daerah yang dimana akan dibagi kelompok minggu depan. Ya, oke, terima kasih ya, dicukupkan sekian. Terima kasih untuk materi, untuk kalian sudah kerjasama dengan baik dengan saya untuk materi evaluasi sudah, dan juga untuk HTN sudah dibahas hanya sebentar atau hanya mengulas saja. Nanti silahkan kalian pahami, silahkan kalian lanjutkan kegiatannya, aktivitasnya. Dicukupkan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.